I was abducted at knife point. I can remember it as if it was yesterday. Raped by two men, the bushes on the outskirts, taken to... Wrong. Scary. It was horrific. Of a lot more than we allow us. We actually are capable. Kejadian ini bermula pada tanggal 18 Desember tahun 1994, tepat pukul 1 pagi dini hari. Ellison saat itu baru saja selesai mengantarkan temannya. Setelah mengantarkan temannya, lalu dia kembali ke apartemen tempat dia tinggal. Jadi sekedar informasi, di hari itu Ellison dan teman-temannya pergi berlibur ke pantai. Setibanya di komplek apartemen miliknya, tempat parkir yang biasa dia tempati pun penuh. Sehingga mau nggak mau dia harus mencari lahan yang kosong. Dia keliling dan akhirnya menemukan tempat parkir yang kosong. Tapi tempat itu berada tepat di bawah pohon yang sangat besar. Dan itu membuat dia menjadi sedikit kesulitan karena tidak terlalu terang akibat cahayanya terhalang oleh dedaunan. Ketika akan turun dari mobil, tiba-tiba dari belakang ada seorang pria menghampiri lalu menodongkan sajam tepat di tenggorokannya. Pria itu berkata dengan nada yang lirih, "Pindah atau aku akan menghabisimu." Ellison yang ketakutan pun tidak berani berteriak dan justru malah mengikuti perintah dari pria itu. Move over, or I'll kill you. Seketika tubuh Ellison terdiam membeku. Dia benar-benar bingung apa yang harus dia lakukan, terlebih saat pria itu membawanya pergi entah kemana. Dalam perjalanan, pria itu memperkenalkan bahwa dirinya bernama Clinton dan meyakinkan jika dia tidak akan menyakiti Ellison. Alasan dia melakukan ini hanya untuk meminjam mobil Ellison selama 1 jam saja. Ellison di sini tidak bisa berbuat sesuatu dan berusaha untuk tetap berprasangka baik. Malam yang begitu mencekam membuat dia sangat tertekan. Bahkan dia sempat berpikir untuk melompat keluar dari mobil sambil melakukan sesuatu. Tapi itu semua hanya pikiran-pikiran kosong yang tidak mungkin dia lakukan. Karena seandainya pun dia keluar, pasti akan tertangkap lagi. Mengingat di luar sana sangat sepi, tidak ada seorang pun yang melintas. Tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa Ellison memberanikan diri memohon agar dia diturunkan saja di sini. Dia memberi sebuah penawaran untuk membawa mobil dan semua uang yang ia miliki. Tapi pria itu menolak sambil berkata jika dirinya sedang mencari seseorang yang telah berhutang uang kepadanya. Beberapa saat kemudian mobil yang mereka tumpangi menepi ke pinggir jalan. Ternyata Clinton menjemput temannya yang bernama Tins Kruger. Kruger masuk ke dalam mobil dan menempati kursi belakang. Nah, mulai dari sinilah Ellison yang awalnya masih berprasangka baik, tapi setelah mereka membawa Ellison keluar kota dan menuju tempat antah berantah yang benar-benar jauh dari keramaian, akhirnya dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Tapi lagi-lagi dia hanya bisa pasrah. Ellison ketakutan, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. That moment that it finally dawned on me, cold, evil, Saul was dead. Drove past the last street lights, just the three of us, and into darkness. Sampailah mereka di sebuah tempat antah berantah. Clinton menyuruh Kruger untuk turun, sedangkan Ellison tetap berada di dalam mobil bersamanya. Dia memaksa Ellison melakukan karaokean. Jika tidak, Clinton gak akan segan-segan untuk menghabisinya. Mau gak mau dengan terpaksa, Ellison menuruti semua yang diperintahkan oleh Clinton. Tidak puas dengan karaokean, Clinton lantas memperkaos Ellison di dalam mobil. Selesai melakukan hal yang tidak pantas itu, Kruger memanggil Clinton dengan nama Franz. Saat itulah Ellison menyadari bahwa namanya bukanlah Clinton, melainkan Franz. Dan kini giliran Kruger yang memperkaos Ellison secara brutal. Kemudian mereka berdua mencoba untuk menghabisi Ellison dengan cara yang hal itu membuat dia hilang kesadaran. Namun siapa sangka Ellison tersadar kembali. Tentu saja dengan sadarnya Ellison membuat mereka frustasi. Mereka lantas
perut Ellison sebanyak 37 kali dan merusak organ reproduksinya. Mengira wanita yang ada di hadapannya itu sudah meninggal, mereka pun memutuskan untuk pergi. Di saat akan beranjak pergi dari sana, lagi-lagi kaki Ellison bergerak, menandakan kalau dia masih hidup. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Di sini ini sih yang benar-benar buat ngilu. Mereka langsung leher Ellison sebanyak 17 kali. Kemudian dijelaskan ketika dia terbaring di atas pasir, dia hanya bisa melihat tangan mereka bergerak kiri kanan, kurang lebih 17 kali menyayat lehernya. Sampai benar-benar Ellison tidak merasakan sakit lagi, seperti sudah mati rasa gitu. Dalam keadaan setengah sadar, dia hanya mendengar sayatan daging basah. Mereka berdua pergi dari sana. Kruger bertanya kepada Franz dalam bahasa Afrika, apakah wanita itu sudah mati? Franz menjawab dengan bangganya, tidak mungkin dia selamat dengan apa yang kita lakukan barusan. Although I couldn't feel any pain. Ellison merasa pada saat itu mungkin dirinya akan mati. Oleh sebab itu, setidaknya dia memberi petunjuk kepada polisi tentang siapa yang telah melakukan ini kepadanya. Dia lantas menulis nama si pelaku di atas pasir dan tulisan I love mom. Selain memberi petunjuk kepada polisi, tujuan dia melakukan itu agar tidak ada korban lagi dan segera menangkap pelakunya. They would never do this again to anyone. I had to make sure. But first things first, they'd be caught and sent to jail. Tians. Ellison terus berjuang dan menikmati setiap hembusan nafas terakhirnya. Namun tiba-tiba dari kejauhan dia melihat sebuah lampu di ujung jalan. Dia berpikir satu-satunya harapan untuk bisa selamat, dia harus berjalan menuju lampu jalan itu agar keberadaannya bisa dengan mudah diketahui oleh orang lain yang melintas. Ketika akan bangkit, Ellison merasakan ada sesuatu yang basah di kakinya. Ternyata cairan itu berasal dari perut dia yang sudah dalam keadaan terbuka, dan itu membuat dia kesulitan untuk berjalan. Dia lantas mengambil sisa pakaian yang ada untuk menahan ususnya yang keluar. Then started crawling with the other side of my body. My intestines were actually outside. Bangkitlah Ellison dan mulai berjalan menuju lampu penerangan. Seketika pandangannya menjadi gelap dan Ellison terjatuh. Ternyata tidak hanya isi perutnya yang keluar, tapi juga lehernya hampir putus. Mau tidak mau dia harus menahan usus dan kepala bagian belakang agar bisa terus berjalan meski tubuhnya dipenuhi cairan merah. Dia sempat berkali-kali jatuh karena saking banyaknya luka, tapi hal itu tidak mengendorkan semangat meski tubuhnya semakin melemah. Seandainya pun dia tidak berhasil dan harus mati di sini, setidaknya Ellison memberitahu kepada ibunya bahwa dirinya sempat berjuang dan bertahan untuk tetap hidup. I was getting weaker. I would know that I had survived a bit if I died here. Dengan susah payah, akhirnya Ellison sampai di tengah jalan. Dalam keadaan terbaring, dia melihat sebuah mobil yang datang. Mobil itu semakin dekat. Dia berpikir bisa saja mobil tersebut adalah mobil yang ditumpangi oleh mereka berdua. Dia benar-benar pasrah jika itu terjadi. Dan ternyata bukan. Mobil tersebut hanya melintas dan tidak menolongnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncullah satu mobil yang di dalamnya berisikan mahasiswa kedokteran hewan. Tian dan kawan-kawan saat itu baru pulang berlibur dari pantai Port Elizabeth. Melihat Ellison tergeletak di tengah jalan, dia pun langsung menepi dan menghampiri Ellison. At the Technikon in Pretoria, 20-year-old veterinary technology student. Wouldn't expect anything down in Port Elizabeth. Tian meraih tangan Ellison dan menatap matanya yang sangat merah, lalu berkata, "Matamu sangat bagus, matamu sangat indah." Dia berkata seperti itu agar Ellison kuat dan tidak memejamkan matanya. Dia berusaha keras untuk membuat Ellison tetap hidup. Dengan keahlian pelatihan dokter hewan yang dia miliki, Tian pun mampu untuk memasukkan kembali kelenjar tiroidnya Ellison ke dalam tubuhnya sebelum memanggil petugas medis. Untungnya salah satu dari mereka ada yang memiliki ponsel yang pada saat itu ponsel merupakan teknologi baru. It was a new technology for that time. 20 minutes, we waited. 30 minutes. 3 minutes. The paramedics arrived. Singkatnya, setelah melewati 40 menit, ambulan pun tiba di TKP. Mereka segera membawa Ellison ke rumah sakit. Di perjalanan, Tian masih menggenggam tangan Ellison. Dia tahu betul dalam keadaan seperti ini, Ellison membutuhkan seseorang untuk menguatkan dirinya. Bahkan para medis yang berada di sana saat itu tidak yakin jika Ellison akan selamat, mengingat lukanya yang sangat serius. Di sini Tian menyuruh para medis agar membawa mobil dengan laju.
It's like they've almost decided she's not going to make it. Barulah Tien melepaskan genggaman tangan Ellison setelah sampai di rumah sakit. Seorang dokter senior yang bernama David Comin yang memeriksanya saat itu mengalami trauma hebat karena melihat cedera yang diderita oleh Ellison. Bahkan dia mengatakan ini benar-benar tidak masuk akal. Gimana bisa seseorang masih hidup setelah trakea tenggorokannya dipotong? Untuk bernafas saja melalui lubang yang menganga, terlebih area perutnya yang sudah tidak berbentuk lagi dipenuhi oleh kotoran-kotoran berupa pasir. Ini benar-benar keajaiban dari Tuhan. He was breathing through again, cleanly cut through. Vision was from ear to ear. Seorang dokter ahli bedah yang bernama Dmitry Angelov yang menangani Ellison dengan sabar dan teliti membersihkan setiap sudut lubang usus melalui jari-jarinya karena banyaknya kotoran yang menempel. He meticulously cleaned, and in some nook and cranny, passing the loops of bowel through his finger, debris that was took a scrubbing brush. Dia sendiri benar-benar tidak memiliki jawaban secara ilmiah kenapa Ellison masih bisa hidup, dan bahkan Ellison mampu untuk menandatangani formulir persetujuan padahal dia dalam keadaan terluka parah. Sang dokter takjub. Ellison dengan sadar menulis nomor telepon ibunya. The telephone number of her mother. Injured person can write in such. Look at her signature. You wouldn't think that difficult. I was amazed. Must accepted it as a miracle. Talk older. Have a scientific answer. Dalam penjelasannya, Dr. David berkata, hal yang sangat penting adalah pembuluh darah yang mensuplai darah ke kepala dan otak. Dengan pembuluh darah yang terputus, maka dia akan mengalami pendarahan dan kemungkinan akan meninggoy dalam 3 atau 4 menit saja. She would have died within 3 or 4 minutes, severed. Ellison would have. Sekarang beralih ke luka tusukan di dada Ellison. Ajaibnya adalah tidak ada satupun dari ini yang menembus ke paru-paru atau jantung. Kemudian ke perut, ada beberapa luka tusukan di sekitar perutnya, tapi ajaibnya tidak ada yang menembus hingga merusak organ dalam. All around her abdomen, multiple stab wounds damaged the internal organs, which penetrated through to damage. Esok harinya, staf perawat memberitahu Dr. David bahwa ada 2 petugas polisi datang untuk bertemu dengan Ellison. Semua perawat dan dokter tentu tidak mengizinkan hal itu terjadi karena Ellison baru saja selesai dioperasi. Bahkan selang pernafasan masih menempel di tenggorokannya. Namun Ellison dengan sadar meminta para dokter untuk melepaskan selangnya terlebih dahulu agar bisa memberi keterangan kepada petugas. Dan saat itu kali pertama Ellison bisa berbicara lagi setelah tragedi tersebut, dan dia berkata kepada petugas bahwa yang melakukan ini adalah Franz dan Tiens Kruger. Were her first words, and she said, "Franz and Tiens. My attackers were." Menurut cerita dari wanita yang bernama Rashmi yang merupakan teman satu kantor Ellison, bahwa Ellison merupakan sosok wanita yang kuat, pekerja keras, dan juga senang bercanda. Dia juga tahu betul kejadian naas yang telah dialami Ellison. Sebelumnya mereka berkumpul, nongkrong bareng, dan Ellison mengantarkan Kim, sahabatnya juga, ke apartemennya. Sebenarnya malam itu dia dan Kim berniat ikut bersama Ellison, tapi Ellison menolaknya. Dia benar-benar prihatin dengan kondisi Ellison saat ini. Bahkan dia perlu mengumpulkan keberanian untuk menemuinya di rumah sakit. Want anybody to be sad for her, to muster up the courage to see Alice. We were not allowed to go and see her immediately. Singkatnya, setelah berada di rumah sakit selama 3 minggu, Ellison sudah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya berangsur mulai membaik. Ini sih benar-benar ajaib ya. Luka yang sebegitu parahnya hanya 3 minggu saja di rumah sakit. Di rumah, Ellison banyak mendapatkan surat, kartu, dan bunga dari kerabat serta teman dekatnya. Namun meskipun diperbolehkan untuk pulang, Dr. Angelov datang setiap harinya guna memeriksa perkembangan Ellison. Detektif Melvin yang menangani kasus ini menemukan data bahwa 2 pelaku yang telah berbuat jahat kepada Ellison sebelumnya melakukan pemerkosaan terhadap 2 orang wanita. Namun mereka tidak berani melaporkan karena diancam akan dihabisi. Sang detektif berhasil menangkap mereka berdua dan membawanya ke kantor polisi. Awalnya Franz mengelak atas tuduhan percobaan pembunuhan, namun mereka benar-benar terkejut dan tidak bisa mengelak lagi setelah sang detektif menjelaskan bahwa Ellison masih hidup. Franz out into my office for attempted murder when
asked me why attempted murder. He was so surprised because Ellison is alive. Meski mereka berdua sudah terbukti bersalah, tapi sang detektif tetap mengambil sampel dan dikirim ke lab forensik untuk dianalisis agar lebih kuat di persidangan nanti. Banyak tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh para petugas kepada dua pelaku ini, termasuk mempelajari masa lalu mereka. Diketahui Franz dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat religius. Dari kecil dia sudah tampak berbeda, tidak seperti anak nakal pada umumnya. Pemalas, sering bolos. Pernah di waktu SMP dia membakar fasilitas sekolah. Artinya kenakalannya ini melebihi batas anak seumurannya. Anak ini problematik banget pokoknya. Karena hal itu dia dikeluarkan dari sekolah. Keluarganya malu dan mereka pindah ke kota lain. Di umur 13 tahun, dia menyatakan bahwa dirinya adalah satanis. Kalau ditanya kenapa dia bisa berbuat seperti itu, jawabannya karena terinspirasi dari musik heavy metal. Dia itu selalu mencari alasan untuk disalahkan. Yang sebenarnya banyak penggemar musik heavy metal tapi tidak seperti kelakuan Franz. Keluarganya yang sudah tidak tahan dengan tingkah laku Franz lantas mengirimkannya ke army dan menjadi tentara angkatan darat. Setelah selesai dari army, Franz sempat menikah dan memiliki 1 orang anak. Tidak bertahan lama mereka bercerai dengan alasan istrinya tidak bisa memuaskannya. Berbeda dengan Tins Kruger, jika Franz tumbuh di keluarga yang sangat menyayanginya, Kruger malah sebaliknya, tumbuh dari keluarga yang broken home. Kedua orang tuanya pisah. Dia sempat dilecehkan oleh ayah tirinya, sering dibully di sekolah, di rumah merasa tidak nyaman, di sekolah sering dibully. Akhirnya dia melampiaskan ke arah yang negatif, mabok-mabokan dan pemakai narkoboy. Dia merasa Tuhan itu tidak ada, dan dia juga sama, menyatakan bahwa dirinya adalah seorang satanis. Ya kalau ditanya kenapa Kruger berbuat seperti itu, karena dia sendiri tidak percaya Tuhan. Dia merasa tidak ada yang menolong dalam hidupnya. Singkatnya, setelah melalui proses persidangan yang begitu panjang, akhirnya hakim memutuskan penjara seumur hidup kepada mereka berdua. Pada bulan Agustus tahun 1995, mereka mengaku bersalah atas 8 dakwaan, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Proper sentence, incidents where that one of these 2 guys made the remark that I wanted them to be released from prison. I regarded them as a threat to society. I can understand. Meskipun sudah sembuh, Ellison masih harus tetap berjuang atas trauma yang dialaminya. Ellison mulai berkeliling dunia dan menceritakan kisahnya di lebih dari 35 negara. Ellison merupakan salah satu wanita pertama dari Afrika Selatan yang menjadi motivator. Dia membantu dan menginspirasi korban-korban lainnya untuk maju dan menceritakan kisah mereka. Repeat it to these people if anyone ever comes. A little saying that I've always remembered to me, but more importantly for me, I'm also here to show any extraordinary people in this world. Ellison memenangkan penghargaan bergengsi untuk keberanian melampaui norma. Dia sangat bersyukur karena bisa hamil dengan mudah. Padahal Ellison sudah didiagnosis akan sulit memiliki anak setelah tragedi itu. Just accepted that fact. Supposed to be able to have children. My baby, and that they needed me. Loved knowing that the world was asleep and I was there. That I have life. It's me on the beach with my boys. In a way, has given a dream to that little. This is my tale, my way, not the traditional fairy tale. Dia menganggap bahwa Dr. Tien adalah pahlawan yang telah menyelamatkannya. Andai saja Dr. Tien malam itu tidak lewat, entah apa yang akan terjadi kepada dirinya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.